bersama, belajar dan bergerak. NJH Agri Connect, jembatan ilmu dan aksi. Bersatu membangun petani mandiri. Untuk negeri kita raih prestasi. Oh! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurlah. Ya, salam sejahtera bagi kita semua, ya, sahabat Yampi, ya, teman-teman dari petani, teman-teman dari kontak tani, dari organisasi kemasyarakatan profesi di bidang pertanian, ya, dan seluruh pengusaha-pengusaha yang bergerak di pertanian, industri di pertanian, ya. Kita berjumpa lagi di dalam, ya, NJH Agri Connect, yaitu bagaimana berbincang dengan Abang Muhammad Jafar Hapsah. Kali ini kita akan menyampaikan informasi, menyampaikan materi-materi pencerahan bagaimana sih perkembangan nelayan-nelayan kita di Indonesia, ya. Jadi nelayan di sini baik nelayan yang bergerak di laut maupun di lautan, yang tentunya pada umumnya, atau nelayan budidaya, perusahaan budidaya perikanan yang kita pada kesempatan ini. Untuk itu kita hadirkan seorang tokoh, ya. Seorang tokoh, para pemirsa sekalian, tokoh yang mempunyai tingkat pendidikan intelektualnya secara formal pun sampai ke puncak. Kemudian beliau juga berpengalaman sebagai birokrasi dan juga sekarang adalah politisi dan legislatif, ya, yaitu Bapak Profesor Dr. Rohmin Dahuri, MSc. Selamat siang Pak Rohmin. Selamat siang Bang Jafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rohmin ini, ya, saudara sekalian, Pak Rohmin ini sekarang adalah DPR, anggota Komisi 4 DPR RI dari Partai Demokrat Indonesia, PDIP, bersama Ibu Mega tentunya. Dan beliau adalah mantan menteri, ya, atau Menteri Perikanan Kelautan 2001-2004. Saya ingat sekali, dan sebenarnya beliau ini salah satu tokoh, ya, di dalam pembentukan Kementerian Perikanan Kelautan bersama saya tentunya, karena kita mendirikan Masyarakat Perikanan Nasional, ya. Masyarakat Perikanan Nasional Pak Rohmin, Nusantara. Nusantara, maaf. Yang saya 9 pendiri, saya pendiri penanda tangan pertama waktu itu, ya. Betul. Dibentuk. Dan saya ingat sekali waktu pengumuman bahwa Kementerian Perikanan Kelautan itu dilahirkan, ya, dan saya ketemu Pak Rohmin, kita ketemu di hotel Pak Rohmin, kita bertemu di hotel Indonesia. bukan, di hotel Melia. Oh iya, betul. Betul kan? Pak Rohmin, jangan di sini. Anda ke sana, ke poros tengah di situ. Karena itu sudah menterinya saya dengar. Karena Pak Rohmin, saya waktu itu mendengar, karena saya merasa menurut kita semua, Pak Rohmin yang paling pantas menjadi Menteri Perikanan Kelautan pertama, Pak Rohmin, ya. Tapi waktu itu Pak Rohmin, jangan di situ, Anda pergi ke sana. Karena saya terasa bahwa sekarang sudah penentuan menteri. Pada waktu itu saya sudah tahu, Pak, sudah dapat informasi satu, kalau yang menterinya itu menteri pertama kita Pak Sarwono, gitu, ya. Nah, gitu, Pak. Nah, jadi Pak Rohmin ini di samping dosen, ya, dosen yang kapabel diperhitungkan, juga adalah birokrat, yaitu sebagai Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan. Pemirsa, saya ingin bertanya pertama kepada Pak Rohmin. Pak Rohmin, bisa dijelaskan sedikit bagaimana sih perjalanan Bapak dan kenapa tiba-tiba bergerak di perikanan seperti itu? Saya tahu Bapak adalah orang Cirebon, saya tahu Bapak orang laut, ya, tetapi
mungkin apa yang membuat Anda obsesinya atau kebetulan saja tersesat di situ? Pak Romi, silakan. Iya, Bang Jafar ya. Pertama terima kasih diundang di podcast yang sangat prestisius, bergengsi ya. Nah kalau berbicara motivasi memang pertama ini Bang, ayah saya kan pada hari itu nelayan buta huruf itu. Dan ibu saya kelas 1 SD itu pekerjaannya mengolah dan mendagangkan ikan tuh ke Kuningan, ke Bandung. Bahkan waktu saya kuliah di IPB saya ikut memasarkan gitu ya. Dan sebagai anak muda waktu itu saya lulus SMA 2 Cirebon, saya sebenarnya sudah ke ITB Bandung Bang tuh, di pertambangan. Tetapi adalah ayah saya nelayan buta huruf itu pada Huri dan kepala desa saya Bang, namanya Pak Kurdi, saya ingat untuk membujuk saya pindah ke IPB karena Pak. Oh udah diterima di IPB? Iya di IPB Bang. Nah karena si desa saya Gebang Ilir waktu itu namanya, itu sejak tahun 60-an praktis menjadi tempat PKL, praktek kuliah lapang maupun KKN, kuliah kerja nyata mahasiswa perikanan IPB, dan Pak Kurdi itu administrasinya lengkap. Singkat cerita dari puluhan tahun desa kami itu jadi tempat kuliah kerja nyata dan praktek kerja lapang mahasiswa perikanan IPB, tidak ada satupun mahasiswa perikanan yang dari keturunan nelayan. Jadi kedua orang tua kita itu berhipotesis lah, inilah mungkin nelayan nggak makmur karena nggak ada yang membela, orang atas udah pindah. Sebagai anak muda kan saya ngotot maunya di Bandung terus. Cuman bapak saya itu saya tulis di buku autobiografi saya, bapak saya pikirkan gini, Rohmin, orang berhasil tuh nggak ditentukan oleh fakultas apa atau bukan, yang penting kamu jadi orang nomor 1 gitu. ITB kalau lebih bergengsi. Iya. Nah tapi saya karena patuh sama orang tua pindah tuh perikanan, dan alhamdulillah Bang, qadarullah, dan mudah-mudahan ini tidak dinilai Allah ria ya. Saya sedang tingkat 1 asusi sampai lulus perikanan IPB saya juara 1 terus Bang, juga sejak SD sampai SMA 2 gitu. Dan saya lalu dapat beasiswa ngambil doktor kelautan di Kanada, dan qadarullah pula tahun 95 kalau zaman Pak Harto kan dulu selalu ada tahun itu ada keteladanan Bang. Saya terpilih sebagai dosen teladan, sebagai profesor, juara 1 seluruh Indonesia Bang. Juara 2-nya ITB, juara 3-nya UI, juara ke-4-nya ITS, ke-5-nya UNPAD waktu itu. Nah singkat cerita, dan yang kedua saya produktif nulis kan Bang, seperti saya di Kompas, Jakarta Post ya. Nah sehingga waktu saya itu sebelum dilantik sebagai menteri oleh Gus Dur itu malamnya dipanggil dulu Gus Dur tuh, ini dakwah yang bagus tuh, dan Gus Dur tuh terkesan sama saya karena pola pikir saya ingat Mas Rohmin, saya memang terkesan dengan dokter kelautan pertama dari Kanada, tapi saya yang lebih terkesan lagi karena Mas Rohmin anak nelayan buta huruf. Jadi kementerian ini saya amanahkan dari Pak Sarwono ke Mas Rohmin supaya nelayan sejahtera gitu. Dan jadi kalau untuk anak-anak muda, kalau ingin jadi menteri atau jadi apapun gitu, tidak melalui jalur politik, jalur profesional, keep writing gitu. Karena presiden dan menteri itu melihat potensi dan kemampuan kita bukan karena kita cum laude saja, tapi publish. Nah jadi memang semangat Bang ya, dan betul Bang Jafar itu Juli 99 sebelum September diumumkan mandat kementerian baru, saya dipanggil Pak Bertanjung selaku ketua DPR. Waktu itu kapasitas saya sebagai kepala PKSPL Bang, Pusat Kajian Pesisir Lautan di IPB yang sangat bergensi itu. Nah saya di Lampung ya. Di Lampung hanya salah satu proyeknya Bang. Kalau kantornya di IPB. Nah, betul. Jadi Pak Bertanjung didampingi seluruh fraksi. Waktu itu di Demokrat Pak Sarjanto yang mendampingi, saya ingat. Saya diminta memaparkan semacam white paper lah, yang berisi tentang reasoning atau alasan kenapa kelautan perikanan harus menjadi kementerian sendiri, tidak lagi di bawah Departemen Pertanian. Dan 70% alasan saya itu karena alasan ekonomi Bang, bahwa potensinya sangat besar dan seterusnya. Lalu setelah itu saya dipanggil Gus Dur sebelum September itu memaparkan hal yang sama gitu. Jadi itulah asbabun nuzul dan asbabul wurud kenapa saya dipilih jadi Menteri Kelautan Perikanan ya, yang di tengah jalan menggantikan Pak Sarwono. Tapi kalau boleh cerita dapur ya, waktu pengumuman
kalau nggak salah 19 September ya. Sebenarnya Pak Ali Shihab sama Mbak Khofifah udah beritahu saya tuh untuk jadi menteri. Tetapi tiba-tiba waktu diumumkan jam 1 saya ingat itu yang muncul Pak Sarwono. Tapi sebelum jam 1 Pak Sarwono telepon saya karena saya itu semacam apa ya, tenaga ahlinya Pak Sarwono waktu beliau menteri lingkungan hidup. Jadi saya kayak anak Pak Sarwono tuh, to some extent saya banyak dibesarkan oleh beliau waktu beliau menteri lingkungan hidup tuh. Iya betul. Nah beliau telepon, Rofi harusnya kamu jadi menteri nih. Cuman Gus Dur melihat kamu masih terlalu muda, waktu itu kan 38 tahun kan. Jadi kamu belajar sama saya dulu ya, jadi dirijen dulu atau jadi sekjen waktu itu. Jadi dirijen ada. Saya jadi dirijen pesisir dan pulau kecil kelautan itu bang, ya dirijen pesisir pulau kecil pertama di Indonesia saya itu. Nah itulah sejarah hidup ya, dan betul di tengah jalan. Buat undang-undangnya kan? Iya, undang-undang pesisir pulau kecil. Anda itu. Iya. Nah salah satu kebahagiaan saya dari sisi duniawi waktu saya jadi menteri itu aja bang, bahwa mudah-mudahan azas meritokrasi bisa berjalan. Kenapa? Karena ya tadi qadarullah, mohon maaf ya, saya dari SD sama 2 Cirebon sampai IPB sampai lulus Kanada sampai dosen saya juara satu terus ya jadi menteri. Jadi saya berharap waktu itu kalau orang yang ingin jadi someone, entah itu menteri, dirjen, ya memang orang yang punya kapabilitas dan punya kompetensi, bukan hanya balas budi politik ya, walaupun tidak kemampuan dijadikan menteri. Maka saya ingat hadis Nabi bang, kata Rasulullah SAW itu, kalau suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu saat kancing. Jadi kebahagiaan saya waktu itu aja sih. Mudah-mudahan generasi muda setelah saya, kalau dia itu ingin jadi someone ya harus kerja keras, rajin, dan berbuat baik kepada sama gitu bang. Ya, Pak Rohmin kan ya S1 jadi IPB, ternyata dari IPB. Nah, S2-nya ya masih tetap di IPB ya, dan doktornya di Kanada, persis. Nah, kemudian masih reto di UMI toh. Iya, baru bukan masih baru 4 bulan yang lalu nih. Ya, saya tahunya di situ. Nah, Pak Rohmi ya saya tahu persis. Waktu itu sedikit lagi. Tapi saya tahu ya, kalau Bapak bukan Bapak yang menteri loh. Ya, waktu itu. Betul. Pak Rohmi jangan di situ. Oh, pergi ke sana ke poros tengah. Saya ini mengatakan kemana teman saya. Iya, saya tahu loh Pak. Iya, waktu tengah Pak Amin Rais powerful sekali ya. Iya, bukan ke Anda. Ya, saya rasakan masih muda ya. Baik Pak Rohmi, itu perjalanannya. Nah, kita sekarang Pak Rohmi berbicara nelayan. Karena kita kan Pak Rohmi Presiden Prabowo ya, pada visi misinya, pada apa yang ingin dilakukan. Yang pertama itu bagaimana swasembada pangan. Betul. Dan swasembada pangan ya tidak selalu hanya orang membayangkan itu bahwa beras ya, hasil pertanian saja, tetapi kan perikanan hasil atau ikan ya. Pak Rohmi juga kan cerdas. Kenapa cerdas? Saya makan ikan banyak. Sepertinya banyak pakainya. Nah, jadi gimana Pak Rohmi ya sekarang ini perkembangan nelayan kita ya, taruhlah nelayan apa kita istilahkan nelayan yang tidak punya kapal itu ya. ABK. Enggak, bukan. Nelayan kecil boleh kita mengatakan. Nelayan tradisional dan kecil. Betul. Nah, bagaimana Iya, baik Bang, sebelum soal nelayan, saya melalui podcast yang sangat bergengsi ini ingin mengapresiasi Presiden Prabowo ya, karena mungkin setelah Bapak Soeharto, baru beliau lah yang secara tegas dalam astacitanya maupun 17 program prioritasnya menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas pertama pembangunan tuh. Kenapa mengapresiasi? Karena fakta bahwa dari 5 kebutuhan dasar manusia Bang, pangan, sandang, rumah, kesehatan, pendidikan, yang paling urgen, yang paling pertama adalah pangan, karena pangan menentukan kesehatan, kecerdasan seorang gitu ya. Udah gitu Pak Rohmi, jadi bagus sekali Prabowo dalam hari Pak Rohmi, pangan itu, makanan itu pasangannya daripada nyawa, jiwa. Betul. Jangan lupa itu. Betul. Makanya ada istilah bahasa Inggris
you are what you eat. Jadi Anda itu tergantung apa yang asupan makanannya gitu. Yes. Dan ini menarik Bang, waktu saya diberi tugas oleh Pak Ginanjar selaku Menko Perekonomian dan Rektor IPB-nya waktu itu Pak Soleh Salahuddin, saya ketua TAM nasional, langsung sebenarnya salah satu kan abang tuh mengenai penyusunan konsep pertanian berbudaya industri itu. Salah satu hasil penelitian itu saya mencitir hasil penelitian FAO Bang. Dari FAO mempunyai penelitian bahwa negara dengan penduduk lebih dari 100 juta, kalau pangannya bergantung pada impor, kalau menurut si FAO nih, nggak mungkin bisa maju dan makmur, dan itu terbukti gitu. Nah, karena Indonesia penduduknya itu terbesar keempat di dunia, 285 juta, kalau pangannya itu urusan pokok ini belum selesai, kita susah maju, itu terbukti. Jadi sekali lagi kami sangat mengapresiasi Pak Presiden Prabowo yang menempatkan suasembada pangan sebagai nomor 1. Nah, kalau masalah nelayan ya, kalau nelayan itu betul abang tuh ada 2 tuh, nelayan tangkap ya, dan nelayan budidaya. Walaupun di Undang-Undang Perikanan nomor 31 2004 yang saya waktu itu menteri ya, istilahnya udah dibedakan Bang. Jadi kalau nelayannya yang penangkapan ikan, kalau untuk pembudidaya perikanan namanya gitu. Nah, kalau kita fokus pada nelayan tangkap dulu, kalau secara potensi Bang, laut kita itu menurut penelitian terakhir mempunyai potensi produksi lestari atau dalam bahasa Inggrisnya maksimum sustainable yield itu sekitar 12,1 juta ton per tahun Bang. Itu terbesar di dunia. Karena seluruh laut di dunia itu Bang Jafar dan seluruh pemirsa podcast ini itu hanya 90 juta Bang. Jadi kalau Indonesia punya 12,1 artinya 14%. Jadi 14% seluruh jenis ikan di laut dunia itu adanya di Indonesia. Jadi sekali lagi secara potensi kita terbesar ya. Nah, lalu di darat ada danau, ada waduk, ada sungai, ada perian rawa, itu potensi produksi lestari ikannya itu sekitar 3,3 juta ton Bang. Berupa ikan gabus, ikan patin, ikan baung, ya ikan lele ya. Ikan mujair dan seterusnya. Jadi berbicara untuk suasana pangan, karena betul abang ya, bahwa kan bukan hanya karbohidrat, tetapi yang penting kan protein juga. Jadi harusnya kalau bahwa Prabowo itu bisa memainkan perikanan itu dengan baik, harusnya kita lebih berjaya lagi. Nah pertanyaannya adalah kenapa masih banyak nelayan yang miskin gitu, yaitu penyebabnya sangat kompleks, banyak sekali gitu ya. Tapi kalau saya boleh ringkas Bang, kenapa nelayan kita miskin gitu? Pertama adalah pada teknologi on farm ya Bang. Maksudnya teknologi penangkapannya. Sebagai informasi aja, dari sekitar 800.000 kapal ikan yang kita miliki Bang, yang tergolong modern, artinya yang 30 gross ton ke atas Bang, itu hanya 3.600 tuh. Jadi hanya 0,05% gitu. Yang lain itu kecil-kecil tuh di bawah 30 gross ton. Nah, itu juga yang menjelaskan Bang Jafar ya, bahwa laut-laut perbatasan kita seperti Natuna ya, kemudian laut yang subur Arafura di zona ekonomi eksklusif itu banyak dicuri oleh nelayan asing karena tidak ada nelayan, kosong melompong gitu. Udah gitu oknum penegak hukumnya pun model angkatan laut, di Jenpes DKP, di KKP mungkin juga suka masuk angin karena dolar segala macam. Jadi itu salah satu sebab. Jadi pertama adalah kalau kita ingin mensejahterakan nelayan, karena saya 5 tahun mengambil doktor kelautan kan di Kanada. Bang, Kanada tuh salah satu negara terbaik di dunia soal manajemen perikanan. Jadi memang modern. Saya 2003 waktu jadi menteri juga pernah diundang ke Islandia. Islandia juga salah satu negara makmur dengan basis ekonomi perikanan tangkap. Kebetulan menterinya teman sekelas Bang, dokter di Islandia waktu itu. Jadi undang saya itu per alma mater gitu. Dan di sana mohon maaf pemirsa, itu fakta calon mertua cari menantu tuh yang nelayan Bang, karena nelayan di Islandia itu yang penghasilannya paling tinggi di antara profesi yang lainnya gitu. Jadi modern di bidang teknologi penangkapannya Bang, itu salah satu kuncinya gitu. Kanada ya, sama Chili itu. Chili terkenal salmonnya, betul ya. Mari bersama belajar dan bergerak.
NJH Agri Connect, jembatan ilmu dan aksi, bersatu membangun petani mandiri.